Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Andus Ahmad Sofari MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema kesolehan dalam fikih dan akhlak. Untuk itu kepada Al-Ustadz Dr. Andus Ahmad Sofari MA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nassarahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Seluruh jajaran pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, yang semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai tambahan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada pagi hari ini kita berkumpul di masjid ini, semoga nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema kita pada pagi hari ini yaitu kesolehan dalam fikih dan akhlak. Dalam literatur ajaran agama kita, kita sudah banyak tahu bahwa fikih itu biasanya hal-hal yang berkaitan dengan sehari-hari kita, sholat,
kemudian juga berwudu, mandi, kemudian ada juga berbisnis. Ini masuk dalam kajian fikih ya, itu diantaranya. Jadi isinya itu hasil dari pemahaman ijtihad para ulama dari memahami Al-Quran dan hadis. Kemudian akhlak sering kita sebut singkatnya etika kita, perilaku kita, kepribadian kita, moralitas kita, itu hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Dan dua-duanya ini seharusnya seorang muslim itu soleh. Jadi jangan hanya mengejar soleh di fikih, berwudunya diusahakan sempurna, sholatnya sempurna, tapi kesolehan akhlaknya tidak dijaga. Nah, ternyata ada fakta yang tidak bisa dipungkiri. Banyak juga umat Islam itu yang lebih mendahulukan fikih daripada akhlak. Banyak yang demikian. Akhirnya karena timpang, konsentrasinya hanya soleh di fikih, kemudian tidak memperhatikan akhlaknya, yang terjadi hubungan antar sesama muslim itu menjadi tidak harmonis. Saya ambil beberapa contoh fakta kasus yang terjadi. Ada orang yang tolak ukurnya baik buruknya atau sempurna tidaknya Islam dia ukur dari fikihnya. Ada yang begitu. Contoh ya, ini fakta. Ada seorang yang sudah merasa belajar mendalam tentang fikih. Ia tinggal di wilayah Jakarta. Kemudian satu hari ia menjemur pakaiannya ini. Orang yang sudah mendalami fikih. Kemudian dia pergi. Hujan turun. Karena hujan turun, tetangganya yang muslim juga ini berniat baik. Diangkatin kata ibu tuh jemurannya. Jemurannya diangkat, disimpan di satu tempat wadah. Sudah rapi. Pulang, yang punya rumah pulang, yang memang sangat ketat dalam fikih. Begitu pulang, lihat pakaiannya sudah menumpuk yang tadi dijemur. Kalau kita Pak, pikiran naluri dasar kita, pakaian kita ditolong orang supaya tidak basah karena hujan. Logika sehatnya, kita terima kasih atau marah-marah? Logika sehatnya terima kasih. Tapi orang ini yang sudah merasa dalam fikihnya dan banyak muridnya malah marah-marah. Malah marah-marah. Kemudian dia hampiri yang ngangkatin jemuran tadi. Bapak yang mengangkat pakaian saya. Ya,
tadi karena hujan. Apa kata orang ini yang begitu ketat fikihnya dan cukup banyak muridnya? Kata dia, karena ulah Bapak, saya harus mencuci ulang seluruh pakaian ini. Apa alasannya? Karena menurut pemahaman fikih dia tadi, pakaian yang dipegang oleh tangan yang basah yang berbeda mazhab fikihnya, maka pakaian itu menjadi najis. Saya ulangi. Jadi pakaian yang dipegang oleh tangan yang basah yang berbeda mazhabnya, menurut fikih dia itu pakaian menjadi najis. Makanya dia berkata, karena ulah Anda saya harus mengulang mencuci seluruh pakaian ini, karena pakaian ini menurut dia yang dalam fikihnya itu menurut dia dianggap najis. Nah, ini akhirnya orang yang mengedepankan fikihnya, mendahulukan fikihnya tadi, dia lebih mematuhi fikihnya yang dia pahami daripada mematuhi hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, kata Nabi, kalau kamu seperti itu, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya kamu memuliakan tetanggamu. Kalau urusan mazhab pakaian tadi, Bapak, menurut Bapak, pakaian Bapak diangkat oleh orang yang beda mazhab dengan Bapak, tangannya basah. Kalau menurut Bapak, pakaian Bapak najis atau tidak? Najis tidak? Tapi orang ini mengedepankan fikih, dan itu ternyata beda pendapat. Menurut bapak-bapak tidak najis, fikih Bapak tadi najis. Ada perbedaan pendapat, tapi hukum memuliakan tetangga yang sesama muslim itu sudah disepakati. Itu hadis. Jadi dia mendahulukan fikih daripada akhlak. Kalau urusan najis tadi mah beda pendapat, tapi memuliakan tetangga hadisnya kuat. Nah, ini ada yang seperti ini. Ini akhirnya tingkatannya beda, Pak. Ketidakharmonisan yang pertama, karena beda tadi, dia mendahulukan fikih. Ketidakharmonisan bentuknya pada memarahi. Itu Pak. Pertama, bentuk ketidakharmonisannya memarahi dia. Kemudian saya masih melanjutkan. Tadi hadis jelas. Karena dia punya murid. Nah, muridnya ikut bertamu bersama salah seorang cendekiawan Muslim Indonesia. Bertamu dia.
Ketika sampai di rumah yang dituju, pelayan menawarkan, "Bapak-bapak mau minum teh atau kopi?" Yang cendekiawan muslim menjawab, "Saya minum teh." Murid dari yang tadi, yang fikihnya ketat itu punya murid, Pak. Dia menjawab, "Mohon maaf, saya tidak teh, saya tidak kopi. Saya bawa minuman sendiri. Dimasak sendiri sama dia." Bawa tuh. Ini cendekiawan muslim, di sampingnya faham, profesor doktor. Ini niatnya ingin mengingatkan secara halus. Kata prof yang muslim tadi, "Oh, Bapak sangat hati-hati ya." Kenapa? Fikihnya dia, wadah yang dicuci oleh orang yang berbeda mazhab itu tidak sah menurut fikihnya dia tadi nih. Sampai kemana-mana bawa wadah minuman sendiri dan minum sendiri, dimasak sendiri. Kata yang prof tadi, "Bapak begitu hati-hati ya." Bukannya malah mikir, Pak. Orang kalau fanatik nggak karu-karuan malah aneh. Dia berkata begini, "Iya, umurnya 60. Nih, hati-hati nih. Godaan orang-orang yang mau jadi bener, mau tobat, hati-hati. Godaannya ada aja." Dia merasa, apa jawaban dia? "Iya, saya sudah tua," kata dia. "Aku sudah tua. Kapan lagi menjalankan agama Islam dengan benar? Aku sudah tua. Kapan lagi menjalankan agama Islam dengan benar?" Berarti profesor yang di sebelahnya karena minum yang disediakan oleh tuan rumah, berarti Islamnya dianggap tidak benar, Pak. Kalimatnya halus, pelan, tapi dalam itu. "Aku sudah tua, kapan lagi menjalankan agama Islam dengan benar?" Ukuran benarnya dia berislam itu dilihat dari fikihnya menurut dia, fikih yang dipahaminya. Nah, ini profesor tadi sampai bilang di bukunya, ketika orang itu mengatakan seperti tadi, dia merasa yang di sebelahnya, "Saya merasa menjadi orang yang paling kotor di dunia." Ini fakta. Nah, kira-kira tuan rumah mendapat tamu seperti itu, perasaan Bapak gimana? Senang apa kecewa? Kecewa. Jangan diusir, Bu. Padahal ada fikih, ada akhlak. Kata Nabi, "Inna ahabbal a'mali ba'dal faraidi." Sesungguhnya amal yang diantara amal-amal yang paling dicintai oleh Allah setelah melakukan kewajiban, amal apa? Idkhalus sururi alal muslimi, memasukkan rasa bahagia kepada seorang muslim. Itu Pak, bikin orang senang, sesama muslim senang. Itu amal yang utama setelah melakukan kewajiban.
kewajiban setelah amal-amal yang wajib. Masukkan, berikan rasa bahagia kepada orang. Itu diantara amal yang utama. Itu akhlak. Kalau urusan tadi wadah dicuci beda mazhab, sah atau tidak, ulama beda pendapat. Tapi kalau masukkan rasa bahagia kepada sesama muslim, itu hadisnya juga kuat. Nah, jadi banyak-banyaklah Bapak Ibu sekalian, jangan pelit-pelit kita masukkan, berikan rasa bahagia kepada saudara-saudara kita sesama muslim, karena itu amal juga yang paling utama, Pak. Kadang-kadang nggak mesti pakai uang ya, Pak. Bisa nggak kita memasukkan rasa bahagia ke orang tanpa uang? Bisa ya, Pak. Lewat apa misalnya, Pak? Senyum. Senyum kepada siapa, Pak? Jangan sama istri orang, Pak. Senyum terus sama istri orang. Artinya jangan senyum-senyum yang mengundang. Mengundang dan mengandung. Mengundang dan mengandung. Itu senyum aja kita udah Masya Allah, Pak. Ucapkan salam. Ini jangan sampai beda mazhab, pemahaman mazhab, akhirnya tidak mau lagi memberikan rasa bahagia kepada sesama muslim. Tidak mau memberi salam lagi karena fikihnya beda. Nah, jadi ini tingkatnya, ketidakharmonisannya. Tadi marah. Kalau ini membuat hati saudara sesama muslim itu menjadi gundah. Dia mungkin bertanya, kenapa ya? Jangan-jangan rumah saya dianggap kotor. Jangan-jangan rumah saya takutnya kena virus dia. Jangan-jangan, jadi rasa gundah sohibul bait itu ada. Itu ketidakharmonisan yang kedua. Yang pertama marah. Yang kedua orang menjadi gundah hatinya, Pak. Bisa enggak, Pak? Beda mazhab, akhlak dikalahkan. Sampai itu kekerasan fisik. Bisa, Pak? Nah, ini orang masih mengejar soleh di fikih nih. Masih soleh di fikih. Padahal dua-duanya soleh fikih dan akhlak. Yang kekerasan. Dalam buku Ma la yajuzu fihil khilafi bainal muslim, karangan Muhammad Jalil Isa, singkat saya ceritakan. Di Afghanistan itu ada pelaksanaan sholat Jumat suatu hari. Jangan yang sholat Jumatnya dah, lebih sensitif. Saya ambil contoh yang lain. Sholat berjamaah, bukan sholat Jumat. Ini makmum ada yang mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi. Ketika imam selesai, makmumnya yang bermazhab Syafi'i, imam selesai waladhdallin. Yang makmum mazhab Syafi'i itu baca Fatihah. Sehabis imam baca Fatihah, makmumnya baca Fatihah. Pelan-pelan sholat berjamaah. Sebelahnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, makmum dilarang membaca Fatihah. Mazhab Hanafi. Ini yang mazhab Hanafi, dengar sebelahnya baca Fatihah. Ini, Pak,
didorong Pak sampai jatuh. Wah, sampai jatuh, terjungkal keras. Kenapa? Tindakannya ini, saudaranya jatuh, tapi dia merasa sedang melakukan hal yang benar. Jatuh, beda mazhab. Jatuh tersungkur, dia merasa ini jangan ini. Harusnya menurut mazhab dia, kalau makmum jangan baca Fatihah. Sebelahnya mazhab Syafi'i, makmumnya baca Fatihah, didorong sampai jatuh Pak. Kekerasan fisik, akhlak masih dikesampingkan. Nah, ini juga akhirnya kadang-kadang sampai terjadi, itu ada di beberapa daerah ya. Jadi ada ibu-ibu yang sedang, mohon maaf, ibu-ibu kan kadang-kadang ada yang yasinan, ada yang tidak suka yasinan. Itu siang-siang ada pengajian, tiba-tiba datang seseorang yang berbeda mazhab, berbeda pemahaman. Itu fakta. Itu spekernya Pak dicabut-cabutin. Akhlaknya kemana? Sampai waktu itu diadakan pertemuan ya, karena takut meluas Pak ya. Nah, ini banyak orang yang mengedepankan kesolehan fikih, mengesampingkan kesolehan akhlak, padahal dua-duanya. Bahkan fakta ayat Al-Quran prosentasenya lebih banyak masalah akhlak Pak. Itu isi Al-Quranul Karim. Dan kita sudah hafal hadis Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu Nabi memproklamirkan dirinya, aku diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, tidak harmonis di antara kaum muslimin banyak terjadi di masjid-masjid, di musola, karena banyak sebagian kaum muslimin yang lebih mengedepankan akhlak ketimbang mengedepankan fikih ketimbang akhlak. Ini Pak terjadi. Yang paling ekstrim tadi memarahi. Kedua, ketidakharmonisan membuat sesama muslim gundah. Ketiga, kekerasan fisik. Keempat, sampai membunuh sesama muslim yang berbeda, termasuk berbeda pemahaman fikihnya. Di mana Pak yang masih hangat terjadi? Di Bandung. Ini kekerasannya udah luar biasa Pak. Sudah sampai tahap dianggap benar membunuh sesama muslim yang berbeda pemahamannya. Padahal itu jelas dilarang dalam agama kita, agama Islam. Ini bagian yang pertama. Jadi semoga kita tidak hanya mengejar kesolehan fikih, tapi juga kita imbangi dengan akhlak kita. Andaikan ada pertanyaan Pak, ada dua pilihan, ada fikih, ada akhlak. Mana yang kita dahulukan? Akhlak Pak. Kita masuki contoh para sahabat Nabi. Jujur kita akui bahwa betapapun alimnya, betapapun pintarnya para ulama-ulama kita, mohon maaf, itu masih jauh daripada
kesolehan para sahabat Rasulullah SAW. Kesolehannya, keilmuannya, jelas mereka itu jauh lebih baik. Kenapa? Mereka beriman kepada Allah, juga beriman kepada Rasul, bertemu dengan Rasul langsung. Kemana-mana bersama Rasulullah, bertemu Rasulullah. Mereka ini paling paham Al-Quran setelah Rasul. Jauh Pak, di belakangnya mah jauh. Mereka ini paham Al-Quran. Kalau bahasa sederhana, apalah bandingannya sepintar-pintarnya ulama zaman sekarang, itu mohon maaf masih jauh lebih baik mereka, para sahabat Nabi. Kenapa? Nabi mengingatkan dalam sebuah hadisnya, khairun nas, kita hafal nih, qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah yang hidup di generasiku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum. Setelah itu yang terbaik, kata Nabi, generasi berikutnya, yaitu generasi para sahabat. Nabi yang bilang generasi terbaik itu yang hidup bersamaku dan setelah aku. Ketika Nabi tidak ada, maka generasi terbaik itu adalah generasi para sahabat Rasulullah. Bagaimana mereka menyikapinya? Ketika mereka berbeda mazhab, fikih atau akhlak yang didahulukan. Saya ambil kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Sebelum saya bacakan kisah ini, yang bagian pertama tadi, yang paling ekstrim itu sampai yang tingkat terendah itu ketidakharmonisannya, mereka menganggap benarnya seorang muslim itu tergantung fikihnya. Kalau fikihnya sama dengan dia, itulah Islam yang benar, kata dia. Fikihnya tidak sama dengan dia, maka Islamnya dianggap salah. Ini orang yang mengedepankan fikih. Ada yang seperti itu. Jadi kalau ada orang Islam, dia lihat Allah beritakan Allahu Akbar, dia beda. Oh, Islamnya nggak benar. Menilai Islam benar tidak lewat hanya mengangkat tangan. Ada yang begitu Pak, fikih tolak ukurnya. Tahiyat, ada yang begini-begini, ya kan? Ada yang begini-begini, ya. Yang begini-begini gak ada Pak. Dia lihat sama dengan dia, tahiyat telunjuknya. Oh, Islamnya benar. Yang ini beda. Islamnya nggak benar. Mengukur benernya Islam sesama Muslim hanya karena fikihnya, Pak. Itu tadi tuh yang pertama tuh, bagian pertama. Nah sekarang kita lanjutkan. Sahabat itu juga beda. Lalu mana mereka dahulukan? Ini pelajaran buat kita, Pak. Di masjid, di musola tidak harmonis, kurang harmonis karena banyak yang mendahulukan fikih. Nah kita lihat, ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sahabat Nabi Utsman bin Affan satu hari berangkat haji. Ketika sampai di Mina, ia sholatnya biasa, padahal beliau ketika itu posisinya musafir. Kalau musafir boleh menjamak dan mengqashar. Utsman bin Affan ketika itu musafir.
Tapi ketika sampai di Mina, dia sholat biasa. Zuhur 4 rakaat, terus asar nanti biasa 4 rakaat. Kemudian Abdurrahman bin Yazid melaporkan perilaku Utsman itu kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Wah, 2 sahabat hebat, Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud. Ketika disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa Utsman bin Affan seperti tadi musafir di Mina, sholat biasa 4 terus 4, tidak qasar, tidak jamak, dilaporkan ke Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud langsung menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berarti setuju enggak Pak Abdullah bin Mas'ud? Tidak setuju dengan yang dilakukan Utsman bin Affan. 2 sahabat Nabi ini. Bagi Abdullah bin Mas'ud itu musibah. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata kepada Abdurrahman bin Yazid, Utsman bin Affan sudah meninggalkan sunnah Rasulullah, meninggalkan sunnah Abu Bakar, meninggalkan Umar bin Khattab, dan aku juga melakukan sholat sunat, sholat di Mina 2 rakaat ketika menjadi musafir. Jadi Utsman dianggap sudah meninggalkan yang Nabi ajarkan, yang Abu Bakar lakukan, Umar lakukan. Mereka ketika di Mina qasar jamak musafir. Berarti beda pendapat nih Pak fikihnya. Kemudian dalam kitab hadis Sunan Abu Daud, di situ ada sahabat bernama Al-A'mash. Ternyata pada saat yang lain waktu, ketika Abdullah bin Mas'ud sampai di Mina musafir, ternyata dia melakukan sama yang seperti sahabat Utsman bin Affan lakukan. Dia ikut seperti yang sahabat Utsman bin Affan lakukan. Akhirnya orang-orang protes, sahabat lain protes. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau bahasa kasarnya, Anda pelin-pelan ya. Begini, engkau pernah menyampaikan kepada kami bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu sholat 2 rakaat ketika musafir, 2 rakaat, 2 rakaat. Engkau dulu mengatakan begitu, bahkan engkau tidak setuju dengan Utsman bin Affan fikihnya, sholatnya. Abdullah bin Mas'ud menjawab, memang benar, aku dulu menyampaikan seperti itu. Tetapi sekarang Utsman bin Affan itu menjadi imam sholatku. Aku tidak menentangnya. Kenapa? Wal khilafu syarrun. Kata Abdullah bin Mas'ud, semua pertengkaran itu, perselisihan itu buruk. Belum terjawab. Di mana letak jawabannya? Yang menarik, Abdullah bin Mas'ud pertama tidak setuju dengan yang dilakukan Utsman bin Affan. Tapi ketika sholat di belakang Utsman bin Affan di Mina, ia ikut seperti Utsman bin Affan. Kenapa? Utsman bin Affan menjadi imamnya. Ia ketika itu meninggalkan pemahaman fikihnya. Ia kedepankan akhlaknya. Awalnya ia nggak setuju dengan Utsman bin Affan, tapi ketika Utsman bin Affan menjadi imam, dia ikuti makmumnya
fikihnya dia ikuti, dia lepaskan pemahaman fikihnya, dia kedepankan akhlaknya, ikut menjadi makmumnya Utsman bin Affan. Akhlaknya dikedepankan, Pak. Itu sahabat memberi contoh. Lalu kenapa sekarang, mohon maaf, yang pemahamannya tidak sehebat sahabat, ada kadang-kadang makmumnya atau apanya lah itu nggak mau, Pak. Jadi masih mengedepankan fikihnya dia. Nah, makanya luar biasa, Pak. Kita ini kadang-kadang saya mikir, nyontohnya siapa sih? Kan begitu. Nyontohnya siapa? Sampai-sampai para pendiri mazhab pun, itu Imam Syafi'i kalau subuh pakai kunut nggak? Pakai kunut. Demikian tinggi akhlaknya. Dia kedepankan akhlaknya. Berziarah ke makam Imam Hanafi. Dia tahu Imam Hanafi kalau subuh tidak pakai kunut. Di tempat itu ada makam Imam Hanafi, di kota itu ada makam Imam Hanafi. Sholat subuh Imam Syafi'i tidak pakai kunut, Pak. Akhlaknya dia kedepankan. Orangnya udah meninggal, imamnya masih hidup, ditinggal sekarang. Ya, Pak. Ya Allah, ternyata ini akhlaknya, Pak. Jadi mohon maaf, berdasarkan contoh sahabat tadi, sebaiknya contoh satu kasus saya ambil. Kalau sehabis sholat wajib ada zikir masing-masing, diam, ada zikir bersama. Bagi yang posisinya mengambil barisan terdepan, berpaham berzikirnya sir masing-masing, sebaiknya silahkan berzikir aja sendiri sampai selesai imam tuh yang zikirnya bareng-bareng. Jangan bangun dulu melangkahi jamaah yang di belakangnya. Dia masih mengedepankan fikih daripada akhlak. Nah, aku butuh tuh, Bu. Kenapa, Bu? Siapa tuh? Saya nggak siapa-siapa, Bu. Ini kita ngaji ya. Kita ngaji. Mereka, ya Allah, itu luar biasa akhlaknya para sahabat pendiri mazhab. Loh kita, ya Allah, baru tobat kemarin, baru ke masjid kemarin, udah merasa fikihnya paling benar itu. Akhirnya dia langkah-langkahi. Ambil jalan yang mudah dan selamat. Oke, nggak setuju. Silahkan nggak setuju. Dia anggap pemahaman dia lebih baik. Tapi ambil teknik apa? Silahkan tidak ikuti zikir imam. Dia zikir sendiri menurut dia sampai imam selesai. Jadi selesainya bareng-bareng. Itu cara paling elegan, Pak. Iya kan, Pak? Nah, baru nih fikihnya oke, akhlaknya oke. Kadang-kadang maaf sengaja ditunjukkan, sengaja di depan, keluar paling dulu. Kenapa? Ente salah semua. Nah, ini ada yang begitu. Di sini sih enggak, Pak, Bu, enggak. Jadi maksud saya, kalau tidak setuju, silakan. Mazhab saya kok lebih soheh kayaknya nih pemahamannya. Yakini itu, tapi ambil tekniknya biar akhlak kita juga terjaga. Banyak cara, Pak. Gitu. Ya kayak orang nggak setuju yasinan kan gitu. Mau bangun nggak enak, dia baca apa? Pakai sendiri kan bisa. Zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah kan bisa. Gitu. Jadi fikihnya dia jaga, akhlaknya juga terjaga. Nah, ini yang kadang-kadang menonjolkan fikih, akhirnya ketidakharmonisan terjadi, Pak. Lanjut ya, Pak. Bu, lanjut, Bu. Masih kuat, Bu, duduknya?
Iya, ibu-ibu nggak kelihatan bisa lonjoran, senderan ya Bu. Tiduran bisa. Saya lanjutkan. Kalau tadi itu teladan sahabat ya. Jadi ketika mereka berbeda, mereka mengedepankan akhlaknya tanpa mengorbankan fikihnya secara bahasanya secara drastis ditinggalkan, tidak ya. Nah ini zaman sekarang orang begitu ya. Banyak yang meninggalkan sahabatnya. Saya suka bilang meninggalkan sahabatnya hanya karena berbeda fikih. Dulu ngapa-ngapain berjamaah berdua, kemana-mana berdua, belajar ke tempat lain fikihnya beda, udah wassalam. Kenapa ente salah saya benar? Banyak yang begitu. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana sikap Rasulullah ketika terjadi perbedaan fikih di kalangan para sahabat? Ada satu hadis Nabi, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi bani Quraizah. Nabi mengatakan, bersabda, janganlah salah seorang di antaramu, jangan seorang pun di antara kamu sholat asar kecuali nanti sampai di Bani Quraizah. Ini ada peristiwa rombongan sahabat Nabi itu akan berangkat ke Bani Quraizah. Sebelum berangkat Nabi pesan hadisnya, kamu jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraizah. Itu pesan Nabi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba udah masuk waktu asar. Pesan Nabi, jangan sholat asar ketika sampai. Di tengah jalan, sahabat pecah pemahaman fikihnya. Sebagian sahabat sholat asar, padahal belum nyampe di Bani Quraizah. Ijtihad sebagian sahabat sholat asar di tengah perjalanan, belum sampai di Bani Quraizah. Sebagian lagi sesuai teks hadis Nabi, sholat asar ketika sampai di Bani Quraizah. Jadi sebagian sholat di perjalanan, sebagian pas nyampe sesuai hadis Nabi. Pas bertemu Rasulullah, kan sahabat pecah tuh pemahaman fikihnya. Mereka bertanya dan menceritakan, wahai Rasulullah, kamu berpesan sebelum kami berangkat, jangan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Sebagian kami tadi sholat asar di perjalanan, sebagian lagi sesuai pesanmu sholat asar ketika sampai. Mana yang benar wahai Rasulullah? Gimana ini wahai Rasulullah? Nabi kemudian membenarkan perilaku kedua sahabat Nabi yang sholat asar di tengah jalan sebelum nyampe benar, yang sholat asar sesudah nyampe juga benar. Dari mana ini bisa kita pahami? Yang sholat di tengah jalan itu memahami makna hadis. Apa? Mereka memahami Nabi bersabda seperti itu maksudnya supaya kita cepat-cepat berangkat agar nanti sampai sebelum asar. Jadi intinya mereka memahami itu bukan larangan sholat asar di perjalanan, tapi maksud hadis Nabi tadi yang penting jangan sampai telat nyampe sebelum asar. Nah kita di perjalanan sudah masuk asar,
kita sholat asar itu sebetulnya bukan larangan, cuma maksud Nabi supaya kita cepat-cepat jalan supaya sebelum asar sudah nyampe. Ini memahami hadis. Ini yang akhirnya ada orang yang memahami hadis. Ini paham ahlu makna. Ada yang memahami zahir hadis. Mana? Pokoknya kata Nabi, jangan sholat asar sebelum nyampe, ya begitu. Memahami teks hadis. Dua-duanya ini terjadi di Indonesia. Ada yang memahami hadis, ada yang sesuai teks hadis apa adanya. Maaf, tidak perlu saya tutup-tutupi. Di antara paham yang teks hadis apa adanya itu faham salafi. Pokoknya apa kata hadis begitu, ya begitu. Tidak boleh ditafsirkan. Sementara yang ini, sahabat yang ini memahami hadis. Akhirnya inilah cikal bakal aliran paham memahami hadis dan non memahami hadis. Awalnya dari sini. Ternyata dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Yang memahami hadis beliau tadi dibenarkan, yang teks hadis dibenarkan. Loh. Kok sekarang orang berkata kamu nggak boleh memahami hadis, pokoknya apa kata Nabi begitu, jangan dipaham-pahami. Ini akhirnya mengedepankan fikihnya, padahal dua-duanya itu dibenarkan Nabi, Pak. Kalau kepada teks hadis pure, nanti akan kesulitan sendiri, Pak, hidup kita. Kenapa? Teknologi berubah, transaksi berubah. Adakah di hadis Nabi al-bai'u ma'al ATM? Jual beli dengan ATM ada nggak? Nggak ada. Makanya kalau memahami teks hadis silahkan, tapi jangan menganggap salah orang yang memahami hadis. Nggak ada ATM di hadis Nabi. Nggak ada apa. Nah ini silahkan pegang satu, silahkan, tapi jangan merasa ini loh pemahaman ini yang paling benar. Nah, ini yang fakta terjadi. Tadi saya mulai jam berapa ya? Takut kelamaan nih Bapak Ibu nih. Jam berapa tadi mulai ya Pak? 1 jam. Ya, ini yang terjadi pada hadis tentang isbal. Ada yang teks hadis, ada yang memahami hadis. Saya pernah tuh Pak Ustadz, pokoknya kalau hadis begitu ya begitu. Jadi kalau Pak Ustadz pakai celananya di bawah mata kaki, Pak Ustadz itu masuk neraka itu. Itu teks hadis. Itu teks hadis, Pak. Ada sahabat yang memaknai hadis. Termasuk Abu Bakar pernah bertanya. Jadi kalau ke bawah sampai melewati mata kaki karena bukan kesombongan, maka itu dibolehkan. Tapi yang pemahaman teks hadis udah jangan pakai dipaham-pahami. Nah, ini yang akhirnya merasa paling benar. Padahal dua-duanya itu dibenarkan Nabi ketika itu. Nah. Berikutnya Bapak Ibu saya singkatkan. Bisakah kita mempersatukan mazhab? Bisa nggak Pak? Bisa ya? Wah, kita lihat nih. Nggak apa-apa Pak. Kita pokoknya jawab aja. Bisa, pokoknya kita lihat ya. Nggak apa-apa. Orang saya tanya kok. Kita lihat. Apakah bisa
mempersatukan mazhab. Orang yang ingin satu mazhab itu berarti satu, dia masih mengedepankan fikih. Kenapa demikian? Ada kan kalau kita berselisih tentang sesuatu, itu surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah in kuntum tu'minuna billah. Itu kan ayatnya. Kemudian zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kita berselisih, katanya kita kembali kemana, Pak? An-Nisa 59. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada orang yang engkau percayakan wewenangnya, yang punya wewenang yang kamu angkat, taat kepada mereka selama mereka tidak melanggar aturan agama. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka ketika kamu tanaza, tarik menarik, beda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembali kepada Allah. Kalau beda-beda pendapat, kembali kepada Allah. Beda mazhab, kembali kepada Allah. Itu katanya kan? Kembali kepada Allah, kembali kepada nilai-nilai Al-Quran, kembali kepada nilai-nilai yang Rasulullah ajarkan. Begitu ada masalah, terus misalkan fikih, perempuan laki-laki beda, bukan mahram, batal nggak Pak? Saya bersentuhan dengan ibu-ibu di atas, kulit dengan kulit, batal nggak? Kata siapa? Kata mazhab Syafi'i. Ayatnya sama. Aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan, ayatnya sama. Masa baliki batal nggak? Masa baliki kalau tanpa syahwat nggak batal. Beda, ayatnya satu itu juga, tapi pas begitu kembali kepada Quran, loh kok beda lagi penafsiran ulama tafsir, beda lagi ujung-ujungnya. Nah ini bagaimana? Akhirnya yang mengedepankan fikih, fanatik fikih, iya kita harus kembali kepada Quran. Tapi mazhab sayalah yang sesuai Al-Quran dan hadis. Mazhab lain itu pendapat ulama-ulama mereka. Padahal sama-sama memahami hadis dan Quran. Posisinya sama, sama-sama memahami. Begitu kembali ke Quran hadis, loh kok beda lagi penafsiran ulama hadis dan tafsir. Selalu akan beda. Oleh karena itu, karena seperti itu tadi saya tanya, bisakah kita menyatukan mazhab? Pernah ditempuh, saya singkat saja. Pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia berniat mempersatukan mazhab, tapi ia tahu bahwa di wilayah yang dia kuasai, negara muslim, itu fikihnya beda-beda, dia tahu. Akhirnya fikihnya itu beda-beda karena mereka mewarisi dari sahabat Nabi yang juga beda-beda ketika itu ada fikihnya. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengurungkan niatnya di pemerintahannya menjadi satu mazhab.
Kenapa? Nggak akan pernah bisa berhasil, karena sudah ada orang-orang yang mengamalkan mazhab yang diamalkan melalui pemahaman para sahabat, yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Ya, ini banyak Pak sebetulnya. Nggak akan bisa. Yang kedua, kalau Allah mau, itu kan banyak ayat-ayat yang bisa sebetulnya tidak mengandung pemahaman beda. Contoh, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bagi wanita-wanita yang ingin menikah lagi setelah bercerai, maka menunggu 3 kali quru. Nah, quru ini ternyata beda penafsiran sahabat Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa ini kata quru ini. Zaid bin Sabit itu mengartikan dengan suci. Kalau mau nikah lagi tunggu sampai 3 kali suci, quru. Abdullah bin Mas'ud. Zaid bin Sabit kalau mau nikah lagi tunggu sampai 3 kali haid. Quru sahabat beda memahaminya. Kalau Allah mau langsung pakai kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata haidin. Kan bisa 3 kali haid, nggak mengundang penafsiran. Tapi Allah pakai quru yang mengundang penafsiran. Dan Allah tahu Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit bakal beda pendapat tentang quru ini. Allah tahu segalanya. Allah sangat tahu, nggak akan bisa menyatukan mazhab. Ya, latar belakang pengetahuan historis, pemahaman sahabat sangat mempengaruhi kita. Ya, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan uraian ini kita bisa saling menghormati, ya, sesama muslim yang berbeda dengan kita, soleh di fikih juga soleh di akhlak. Bahkan terkadang fikih itu kita siasati, bisa kita tidak tinggalkan. Dalam arti bukan ngakal-ngakalin ya. Ngakal-ngakalin siasatinya konotasi jelek, bukan. Kayak tadi berzikir masing-masing sama-sama, dia bisa berzikir sendiri. Ya, yang lain berzikir bersama-sama, dia tunggu bisa bubar sama-sama. Jadi tidak melangkahi sahabat-sahabat jamaah yang lain. Demikian yang saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan, menambahkan, mengingatkan, share, silahkan Bapak Ibu. Baik, selanjutnya untuk sesi diskusi atau tanya jawab, dipersilahkan kepada para jemaah yang jika ada yang ingin ditanyakan. Mau Pak? Oh ya, mana orangnya? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau mau menikah lagi buat perempuan itu nunggu quru 3 kali haid. Pertanyaan saya, apabila wanita itu sudah tidak haid, udah nggak usah nunggu 3 bulan lagi dong. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Iya. Ini pertanyaannya sungguh-sungguh berat ini ya. Iya. Berat dalam arti banyak janda di sini Pak Ustadz. Wow. Jadi harus jelas. Iya Bu. Ada berapa Bu janda di atas? Masya Allah. Iya. Iya Ibu, ya sekedar info, saya baru 1 ya Bu ya. Ya sabar ya, 1 aja. Tapi saya takut apa? Pak in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut nggak bisa berlaku adil, takut nggak adil saja, belum tidak adil, baru ada perasaan khawatir nggak adil. Kata Allah cukup 1 saja. Ya, kalau takut
berlaku tidak adil. Dan kalau mau menikah lagi, itu justru bukan yang maaf, yang masih apa ya, begitulah. Kalau mencontoh Nabi, itu yang perawan siapa? Cuma Aisyah, selebihnya apa? Oh, banyak di atas janda-janda yang sudah tua. Itu kalau kita buka secara detail, mohon maaf, ada kata-kata yang sudah tidak punya daya tarik lagi. Itu yang dinikahkan Nabi. Nggak mungkin karena syahwat. Kenapa? Yang sudah tidak memiliki daya tarik lagi. Itu sunnah Rasul. Oh, boro-boro katanya, bukan yang nya gitu kan. Itu ya, itu mah tergantung hati ya, gitulah. Ke situ-situ bu larinya. Ya, kalau saya takut nggak berlaku adil dan tak sanggup bu untuk menyakiti yang ada bu. Ya. Ya. Yang ada keadilan umum. Iya. Misalnya pemerintah, ini dilihat kok banyak sekali wanita, Pak, sedangkan prianya sedikit, maka ya, diwajibkan nikah 1 atau 2 kan? Nah itu adil menurut saya. Iya. Berapa istrinya berapa Pak? 1. Baik, sebelum saya jawab Ibu, maaf ya, itu di antara hikmah poligami. Hikmah poligami itu jalan keluar, pintu darurat, bukan untuk bersenang-senang. Ini yang akhirnya jadi serangan yang tidak suka sama Islam. Karena poligami kadang-kadang, mohon maaf, motivasinya untuk senang-senang. Kalau sunnah Rasul, lihat tadi itu, yang perawan 1, kenapa? Untuk kepentingan menghafal hadis-hadis beliau. Aisyah cerdas untuk kepentingan dakwah. Selain itu, nenek-nenek, janda-janda, orang miskin. Tadi saya bilang ada yang kebanyakan sudah tidak punya daya tarik lagi. Jadi terjaga dari hasrat birahi. Nah tadi Bapak, hikmah poligami ternyata benar. Yang menyebabkan jumlah wanita lebih banyak, laki-laki banyak yang wafat karena berperang. Ya Pak, ya betul. Karena perang itu jumlah laki-laki bisa lebih sedikit. Makanya lebih banyak perempuan. Banyak berperang, laki-laki itu banyak yang meninggal, jumlah wanita lebih banyak. Tapi ketika akan menikahinya, tetap prinsip dasar tadi dipakai. Prinsip yang Nabi ajarkan dipakai. Walaupun jumlah wanita lebih banyak. Prinsip-prinsip itu tetap kita junjung tinggi yang seperti diajarkan Nabi. Jadi bukan maaf ya untuk tadi senang-senang gitu kan. Akhirnya, daripada nganggur ayo mas saya, daripada nganggur. Ini bercanda Pak ya, maaf. Jadi saya setuju bahwa poligami itu di antara hikmahnya adalah ternyata faktanya itu banyak laki-laki berperang meninggal, akhirnya wanita jauh lebih banyak jumlahnya. Tapi ketika akan menikahinya, prinsip-prinsip syarat-syarat poligaminya tetap kita perhatikan. Baik, Ibu tadi yang sudah menopause, ada nggak Bu yang nikah lagi udah nggak haid? Banyak ya. Begini. Fikih yang seperti itu kita pahami ada ya, bahkan Al-Quran tadi salah satu quru ada 3 kali haid, kemudian dia tidak haid lagi. Apakah orang yang tidak haid itu bisa menjamin tidak akan hamil lagi?
orang yang sudah menopause dalam arti tidak haid, apakah bisa dijamin tidak bisa hamil lagi? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka ketika dia sudah bercerai dengan suami yang dahulu, walaupun sudah menopause, aturan itu tetap dijalankan. Kenapa? Nggak bisa menjamin. Jangan-jangan benih-benih suami yang lama masih ada. Dan siapa tahu bisa membuahkan. Secanggih-canggihnya teknologi, itu tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah. Mungkin secara medis, ini sih kayaknya udah enggak ini medis ya. Tapi kan kuasa Allah, Masya Allah. Makanya supaya tetap bisa terjaga, jadi tetap ibu-ibu yang menopause, tanda kutip tetap orsinil bayinya, maka tetap berlaku itu 3 kali haid walaupun sudah menopause. Karena tidak ada jaminan orang yang tidak haid itu kemudian tidak bisa hamil lagi. Itu jawaban saya. Kalau fikih bisa jadi ada pendapat jawaban lain, tapi itu jawaban saya Bapak Ibu sekalian ya. Ada niatan Bu? Cukup barangkali ya Pak ya. Ya. Oh iya. Nah, masalah tadi yang beda paham, apa sekarang masih ada Islam ya Pak? Islam? Oh iya. Karena saya banyak teman Islam ya. Setiap kita ke rumah, Betul. itu pulang langsung dispel. Betul. Itu masih ada nggak? Masih Pak. Sahabat saya itu kira-kira 4 bulan yang lalu dia kepala sekolah. Kemudian belanja di satu toko. Dia cerita nih sahabat saya. Itu pas habis bersentuhan transaksi tangannya kena. Itu pas akan pulang sempat melihat yang jual itu tangannya dicuci dulu Pak. Masih ada Pak. Namanya mungkin sudah meredup, tapi pemahaman atau perilakunya masih ada. Ya, saya pernah ceramah juga. Ada seorang dosen itu melakukan perjalanan keluar Jawa. Di tengah perjalanan dia mampir sholat berjamaah. Itu baru aja dia keluar, itu langsung dipel Pak. Dia cerita, ya Allah Pak Ustadz, hati saya kayak diapain? Saya dianggap najis. Sampai dipel. Secara nama mungkin meredup, tapi perilakunya masih ada yang seperti itu Pak sekarang. Ya, itu jawaban saya Pak. Oh ya, silakan. Pertanyaan gini Ustaz, perlukah kita bermazhab? Kemudian apakah kita harus fanatik? Kalau memang jawabannya perlu, apakah kita harus fanatik dengan mazhab kita? Karena gini, kita kalau lagi haji dan umroh, kalau di sini kan pakai Syafi'i kan, kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram itu batal. Tapi saat kita di Arab itu diajarin kita sama pembimbing kita, nggak apa-apa kita bersentuhan, kita pakai mazhab Maliki gitu ya. Nah itu maksud saya, yang pertama, perlukah kita bermazhab? Apakah harus kita fanatik dengan mazhab yang kita sudah pahami? Seperti itu Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Miza. Pertama, dalam bermazhab ada istilah talfiq. Belakangnya pakai qaf, talfiq. Apa talfiq? Berpindah mazhab karena kondisi darurat, bukan cari enaknya. Wah, mazhab ini enak nih, pindah ini enak nih, pindah ini. Boleh berpindah mazhab, istilahnya talfik dalam kondisi darurat. Contoh tadi,
Jamaah haji Indonesia umumnya bermazhab Syafi'i. Sekarang itu bisa lebih terjaga, Pak Mirza. Dulu ketika masih pakai kapal laut, itu kan tawaf di sekitar Ka'bah itu jauh lebih lebih riskan lagi untuk saling bersentuhan. Kalau sekarang udah lebih bisa ada aturannya walaupun masih bisa bersentuhan. Ketika tawaf, kalau benar-benar mazhab Syafi'i terus bersentuhan dengan yang bukan mahram kita, kesentuh misalkan orang Turki, orang mana kesentuh kulit dengan kulit, Bapak kalau balik lagi ke tempat wudu repot nggak? Oh, resiko termasuk mungkin nyawa, betul? Mungkin nyawa bisa terancam. Kita mau keluar, orang kan lagi muter tuh. Kita mau keluar tuh bisa sulit itu. Kondisi darurat. Ketika itu talfik, pindah ke mazhab Maliki yang tadi Bapak sampaikan. Akhirnya ketika itu jamaah haji Indonesia bertalfik, berpindah mazhab ke mazhab Maliki. Ketika mereka bersentuhan kulit dengan kulit tanpa syahwat mazhab Maliki, maka tidak batal. Tidak batal dia. Di situ boleh bertalfik dengan syarat kondisi darurat, bukan cari yang enak. Boleh Pak, istilah talfik berpindah dalam kondisi darurat. Ya. Masalah ini masalah talfik sendiri, apa semua mazhab memakai itu? Iya. Kalau yang diistilahkan dengan talfik ini ada tidak semua mazhab, Pak. Ya ada ya. Kalau saya sebut etis enggak ya? Ada yang menolak talfik, tapi akan kesulitan akhirnya. Andaikan dia konsisten dengan mazhabnya, itu balik lagi gimana, Pak? Makanya ada yang menolak, tapi lebih banyak yang menerima ya, talfik tadi. Baik, perlukah kita bermazhab? Orang yang tidak bermazhab, berniat tidak bermazhab, ujung-ujungnya pasti bermazhab. Kenapa? Ada ayat Quran yang tadi, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang akan menikah lagi maka menunggu sampai 3 kali quru. Bapak punya kompetensi, dibolehkan menafsirkan ayat tadi sendiri. Boleh nggak Bapak? Sendiri menafsirkan sendiri. Boleh nggak Bapak Ibu? Nggak boleh. Saya nggak boleh menafsirkan sendiri. Siapa yang menafsirkan itu? Para ahli mufassir. Nggak sembarangan, Pak. Syarat-syaratnya nggak sembarangan dia. Dan di Indonesia aja penafsir yang mohon maaf yang ya banyak ya, tapi yang betul-betul semua bagus, tapi yang betul-betul dalam itu nggak banyak, Pak. Bukan cuma bahasa Arab, tapi kaidah nahwu sharaf, balaghah, asbabun nuzul, kemudian munasabatul ayah. Ya orang-orang sekelas saya aja, Pak, jauh dari dikatakan boleh menafsirkan, nggak boleh saya.
Gak boleh Pak, memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena bapak-bapak dan saya belum memenuhi kriteria untuk menafsirkan ayat. Mau tidak mau kita mengikuti pendapat orang yang sudah memenuhi syarat untuk menafsirkan ayat. Akhirnya muncullah penafsir sahabat Nabi Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi kalau mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, itu kita ngikut ke beliau. Saya nggak mau Quran langsung. Emang boleh menafsirkan sendiri? Nggak boleh. Mau nggak mau pasti dia mengikuti pendapat ahli tafsir. Ujung-ujungnya dia pasti bermazhab. Ujung-ujungnya Pak. Kenapa? Apa mazhab? Mazhab itu kumpulan dari ijtihad para ulama. Ulama mana? Ulama yang memenuhi kriteria untuk berijtihad. Enggak semua orang bisa berijtihad. Nah, mereka dengan ilmunya memahami ayat. Oh, quru itu maksudnya begitu. Oh, kata Abdullah bin Mas'ud quru ini. Oh, Zaid bin Sabit begini. Dipelajari sejarah aja tuh. Mereka akhirnya mempelajari itu. Keluar hasilnya. Ijtihad namanya. Ijtihad itu hasil jerih para ulama memahami Al-Quran dan hadis. Terkumpul di dalam mazhab. Jadi orang, saya nggak bermazhab, ujung-ujungnya pasti bermazhab, ya. Jadi akhirnya ada yang mengikuti pendapat, ada yang mengatakan semua salah, cuma saya yang benar, yang begitu ada. Nah ini yang ada juga orang yang mengikuti pendapat, maaf ya, Abdullah bin Bas, kan gitu. Dia ulama bukan? Ulama. Sama posisinya, sama-sama ulama, penafsir Quran dan hadis. Quran dan hadis tidak turun langsung kepada dia. Dia juga hasil pemahaman. Ibnu Taimiyah juga hasil pemahaman. Abdullah bin Bas, Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, itu penafsir. Al-Quran nggak langsung turun kepada mereka. Semuanya posisinya sebagai penafsir Al-Quran dan hadis. Ujung-ujungnya ngikut sebetulnya. Ngikut Pak. Saya nggak merasa ujung-ujungnya pasti ngikut. Cuman nggak terasa. Pas dijelaskan, loh ternyata saya ikut pendapat yang ini ya. Baru tahu dia. Jadi andaikan dia berkata tidak harus bermazhab, ujung-ujungnya dia pasti bermazhab karena mengikuti pendapat ulama ya. Hasil dari kajian ulama. Ya demikian Pak jawaban saya. Cukup barangkali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita soleh dalam fikih, juga soleh dalam akhlak. Semoga kita menjadi ya bisa saling menghormati, bahkan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Ketika kita berbeda fikih, kita tetap bisa berakhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiya wa rizqan halalan kathiran mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.
Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat para jemaah di luar telah disediakan sarapan pagi untuk dibawa pulang, dan kami juga memohon untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan masjid dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.